Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Juliana Evilastama Simanulang AMDKes Angkatan 23 Kelompok 3 dengan nomor urut 30 peserta Latsar CPNS tahun 2021. Di video kali ini saya akan menunjukkan mind mapping dari nilai anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Yang pertama, kita akan membahas mengenai korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Maka tindakan korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Terdapat 6 ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang selanjutnya, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keempat, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir yaitu mengkhianati kepercayaan. Ada dua unsur-unsur korupsi, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu sendiri terdiri dari setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Sedangkan unsur objektif terdiri dari janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara, yaitu berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Terdapat 7 jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penyebab umum terjadinya tindakan korupsi yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar daripada keuangan ditangkap, pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang keempat, sistem yang buruk. Pencegahan korupsi secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem itu sendiri dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Sedangkan perbaikan manusia dapat dilakukan dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, serta memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga dapat dikatakan bahwa anti korupsi itu merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, yang merupakan tujuan hidup dan kesadaran hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Maka, kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya, atau menjadi manusia yang amah, berempati, dan santun, dan dengan sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar, dan mensyukuri nikmat Tuhan, dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan laku. Sistem Integritas Nasional atau SIN berasal dari nilai pribadi untuk mendapatkan pencapaian tujuan, yaitu pencapaian tujuan organisasi dan kesatuan dalam tataran bangsa. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dalam pemberantasan korupsi yang mempengaruhi akhlak atau moral. Terdapat 3 peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas
hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang terakhir yaitu mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Tunas integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, reframing kultur atau budaya agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat serta tidak perlu energi besar. Dan yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9 poin, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian video mind mapping dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.